Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucia Rawati Darusman, NPM 202151132. Di sini saya akan mempresentasikan artikel mengenai hakikat perencanaan pembelajaran matematika. Pembahasan yang pertama itu mengenai perencanaan. Apa itu perencanaan? Perencanaan berasal dari kata rencana yang artinya rancangan atau langkah sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan, apa yang ingin dicapai, kegiatan, tindakan-tindakan untuk merealisasikan tujuan, dan waktu kapan bila mana kegiatan tersebut hendak dilakukan. Apapun yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan-tindakan di masa depan, untuk masa depan. Dengan demikian, suatu rencana bisa dipahami sebagai respon reaksi terhadap masa depan. AB 2005 dari halaman 27. Menurut Kroami Jojo dalam Shapelevi 2011, di halaman 28, perencanaan dalam arti seluas-luasnya merupakan suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Perencanaan adalah suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efektif dan efisien. Perencanaan merupakan suatu proses yang kontinu yang meliputi dua aspek, yaitu formulasi perencanaan dan pelaksanaannya. Perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol dan mengevaluasi jalannya kegiatan. Karena sifat rencana itu adalah sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan, menurut Listia Ningsih pada tahun 2014 di halaman 90. Selanjutnya pada fungsi perencanaan. Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu, maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin, sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Tujuan perencanaan. 1. Mengantisipasi dan beradaptasi dengan segala yang terjadi. 2. Memberikan arahan atau direction kepada para administrator maupun non-administrator agar bekerja sesuai dengan rencana. 3. Menghindari atau setidaknya meminimalisir potensi terjadinya tumpang tindih dan pemborosan dalam pelaksanaan pekerjaan. Menetapkan standar tertentu yang harus digunakan dalam bekerja sehingga memudahkan dalam pengawasan atau kontrol. Nah, selanjutnya itu langkah-langkah penyusunan rencana. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan tempat. Yang ketiga, menyediakan alternatif. Yang keempat, membuat rencana. Yang keempat, membuat rencana. Yang keempat, membuat rencana turunan. Yang kelima, membangun kerjasama. Yang kelima, menilai rencana. Nah, selanjutnya itu karakteristik perencanaan. Karakteristik perencana itu memiliki fungsi manajerial, berorientasi pada tujuan, pervasif, prosesnya berkelanjutan, prosesnya intelektual, futuristik, dan pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu tahapan perencanaan. Di sini ada 7 tahapan dalam perencanaan. Yang pertama itu merumuskan tujuan, yang kedua menetapkan tujuan, yang ketiga melakukan analisa kesempatan, yang keempat melakukan analisa sumber daya, yang kelima identifikasi dan pengembangan alternatif, yang keenam implementasi strategi, dan yang terakhir pelaksanaan keputusan. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis perencanaan. Yang pertama adalah berdasarkan ruang lingkup. Nah, di sini ada rencana strategis atau strategic planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian kebijakan dalam jangka panjang atau pelaksanaan yang lama. Nah, umumnya jenis perencanaan ini itu sangat sulit untuk diubah.
Yang kedua itu rencana taktis atau tactical planning. Itu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek atau aktivitasnya itu mudah disesuaikan selama tujuannya masih sama. Yang terakhir rencana terintegrasi atau integrated planning, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Yang kedua berdasarkan tingkatan. Ada rencana induk atau master plan. Master plan ini yaitu perencanaan yang terfokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan lingkupannya luas. Rencana operasional atau operational planning yaitu perencanaan yang fokus pada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Nah, yang terakhir itu perencanaan harian atau day-to-day planning. Perencanaan ini ada di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Nah, dan yang ketiga itu berdasarkan jangka waktu. Yang pertama ada rencana jangka panjang atau long term plan, yaitu perencanaan yang dibuat untuk berlaku pada jangka waktu 10 sampai 25 tahun. Yang kedua, rencana jangka menengah atau medium range planning, yaitu rencana yang dibuat berlaku dalam jangka waktu 5-7 tahun. Dan yang terakhir, rencana jangka pendek atau short range planning. Ini dibuat hanya berlaku selama kurang lebih dari 1 tahun. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai pembelajaran. Apa itu pembelajaran? Pembelajaran adalah usaha sadar guru untuk membantu siswa atau peserta didik agar mereka dapat belajar sesuai dengan kebutuhan dan minatnya. Brenner mengemukakan bahwa teori pembelajaran adalah preskriptif dan teori belajar adalah deskriptif. Perspektif karena tujuan teori pembelajaran adalah menetapkan metode pembelajaran yang optimal, dan deskriptif karena tujuan utama teori belajar adalah memberikan proses belajar. Nah, berikut terdapat beberapa pengertian pembelajaran menurut para ahli, yaitu menurut Munif Chatim, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Yang kedua, menurut Warsita, pembelajaran merupakan suatu usaha untuk membuat peserta didik belajar atau suatu kegiatan untuk membelajarkan peserta didik. Dan yang terakhir, menurut Corey, pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Nah, sekarang pembahasan selanjutnya itu tujuan pembelajaran. Meski para ahli memberikan rumusan tujuan pembelajaran yang beragam, tetapi semuanya menuju pada esensi yang sama, yaitu bahwa tujuan pembelajaran adalah tercapainya perubahan perilaku atau kompetensi pada siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran. Dan tujuan dirumuskan dalam bentuk pernyataan atau deskripsi yang spesifik. Menurut Kem dan David Kapel bahwa perumusan tujuan pembelajaran harus diwujudkan dalam bentuk tertulis. Hal ini mengandung implikasi bahwa setiap perencanaan pembelajaran seyogianya dibuat secara tertulis. Adapun langkah-langkah pembelajaran yaitu merumuskan tujuan khusus, menentukan kegiatan belajar mengajar, memilih pengalaman belajar, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat, ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir perencanaan evaluasi dan pengembangan. Selanjutnya itu indikator pembelajaran. Ada 5 indikator pembelajaran efektif, yaitu 1. Pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, 2. Proses komunikatif,
3 respon peserta didik, 4 aktivasi belajar, dan yang terakhir hasil belajar. Nah, selanjutnya tahapan pembelajaran. Pembelajaran sebagai suatu proses kegiatan dari berbagai sumber secara umum dapat dikatakan terdiri dari fase atau tahapan. Fase-fase atau tahapan-tahapan dalam proses pembelajaran yang dimaksud yaitu meliputi tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan yang terakhir adalah tahapan evaluasi. Yang ketiga, kita akan membahas mengenai apa itu matematika. Matematika adalah ilmu tentang kuantitas, struktur, ruang, dan perubahan. Matematikawan menemukan pola, merumuskan dugaan baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi ketat yang berasal dari aksioma dan definisi bertepatan. Seorang ahli matematika, Benjamin Peirce, disebut matematika sebagai ilmu yang menjelaskan kesimpulan penting. Nah, selanjutnya pengertian matematika menurut para ahli. Di sini ada menurut Suarsono, matematika adalah ilmu yang memiliki sifat khas yaitu objek bersifat abstrak, menggunakan lambang-lambang yang tidak banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, dan proses berpikir yang dibatasi oleh aturan-aturan yang ketat. Yang kedua, menurut Rosevendi, matematika terorganisasikan dari unsur-unsur yang tidak didefinisikan. Definisi, aksioma-aksioma, dan dalil-dalil, di mana dalil-dalil setelah dibuktikan kebenarannya berlaku secara umum. Karena itulah matematika sering disebut dengan ilmu deduktif. Ciri-ciri matematika. Sujadi mengemukakan beberapa ciri-ciri khusus dari matematika, yaitu memiliki objek kajian yang abstrak, bertumpu pada kesepakatan, berpikir pola deduktif, memiliki simbol yang kosong dari arti, memperhatikan semesta pembicaraan, dan yang terakhir konsisten dalam sistemnya. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik matematika. Karakteristik matematika itu yang pertama dari objek pembicaraannya yaitu abstrak. Yang kedua pembahasannya itu mengandalkan nalar. Yang ketiga pengertian atau pernyataan dalam matematika diberikan berjenjang sangat konsisten. Dan yang terakhir matematika dapat dialihgunakan dalam berbagai aspek ilmu maupun dalam kehidupan sehari-hari sehingga disebut pelayan ilmu dan teknologi. Yang keempat, kita akan membahas mengenai apa perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan berasal dari kata rencana yang berarti pengambilan keputusan untuk mencapai tujuan. Menurut Eli, sebagaimana dikutip Sanjaya, mengatakan bahwa perencanaan itu pada dasarnya suatu proses dan cara berpikir yang dapat membantu menciptakan hasil yang diharapkan. Nah, di sini ada pengertian perencanaan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Smith dan Ragan, perencanaan pembelajaran adalah proses sistematis dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Proses sistematis dan berpikir dalam mengartikan prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam rancangan untuk bahan dan aktivitas pembelajaran. Yang kedua, menurut Ibrahim, perencanaan pembelajaran adalah kegiatan merumuskan tujuan apa yang akan dicapai oleh suatu kegiatan pembelajaran. Cara apa yang dipakai untuk menilai pencapaian tujuan tersebut, materi apa yang akan disampaikan, dan bagaimana cara menyampaikan, serta alat atau media apa yang diperlukan. Nah, selanjutnya itu indikator perencanaan pembelajaran. Indikator dalam perencanaan proses pembelajaran disusun untuk menentukan keberhasilan pencapaian kompetensi dasar. Dengan demikian, indikator dirumuskan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Adapun kriteria dalam merumuskan indikator, yaitu
1. Indikator dirumuskan dalam bentuk perilaku yang dapat diukur tingkat keberhasilannya. 2. Perilaku yang diukur itu berorientasi pada hasil belajar, bukan pada proses belajar. 3. Setiap satu indikator hanya mengandung satu perilaku. 4. Perilaku dalam indikator harus signifikan dengan kompetensi utama dalam pembelajaran bahasa, yakni menyimak, berbicara, membaca, maupun menulis. Bentuk perilaku yang dapat dirumuskan dalam indikator maupun tujuan pembelajaran berdasarkan Taxonomy of Educational Objective Bloom pada tahun 1965 terdiri dari aspek kognitif, aspek efektif, dan aspek psikomotorik. Adapun langkah-langkah pembelajaran, yang pertama merumuskan tujuan khusus, memilih pengalaman belajar, menentukan kegiatan belajar mengajar, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat, ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Nah, selanjutnya yaitu mengenai karakteristik perencanaan pembelajaran. Yang pertama, perencanaan pembelajaran merupakan hasil dari proses berpikir. Yang kedua, perencanaan pembelajaran disusun untuk mengubah perilaku siswa sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, perencanaan pembelajaran berisi tentang rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Pembahasan yang terakhir yaitu mengenai perencanaan pembelajaran matematika. Apa itu perencanaan pembelajaran matematika? Perencanaan pembelajaran matematika yaitu tahap awal dalam kegiatan suatu pembelajaran matematika terkait dengan pencapaian tujuan pembelajaran matematika yang harus direncanakan dan diaktualisasikan serta diarahkan pada pencapaian tujuan atau penguasaan sejumlah kompetensi dan indikatornya sebagai gambaran hasil belajar. Manfaat dan fungsi dari perencanaan pembelajaran matematika yaitu manfaat perencanaan pembelajaran matematika untuk dapat mengoptimalisasikan pelaksanaan pembelajaran matematika di sekolah ataupun perguruan tinggi. Acuan rencana ini akan menjadi pegangan dan landasan berpijak para pendidik dalam melaksanakan tugasnya sehingga hierarki materi matematikanya dapat berjalan dengan baik. Adapun langkah-langkah penyusunannya yaitu merumuskan tujuan khusus, memilih pengalaman belajar, menentukan kegiatan belajar mengajar, menentukan orang yang terlibat dalam proses pembelajaran, memilih bahan dan alat, ketersediaan fasilitas fisik, dan yang terakhir perencanaan, evaluasi, dan pengembangan. Selanjutnya yaitu tujuan perencanaan pembelajaran matematika. Yang pertama itu domain kognitif. Mohon maaf ada kesalahan. Nah, domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual dan kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Nah, selanjutnya domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitifnya. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek ketika telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Yang terakhir yaitu domain psikomotorik. Domain psikomotorik meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syaraf dan otot badan. Aspek ini sering berhubungan dengan bidang studi yang lebih banyak menekankan kepada gerakan-gerakan atau keterampilan. Domain psikomotorik adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan keterampilan atau skill seseorang. Baik,
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, kurang dan lebihnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.